Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Sadewa dengan NIM 1401180183. Akan mempresentasikan metode penelitian yang berjudul pengaruh penerapan tacit knowledge termasuk coaching, pengalaman, mentoring terhadap kinerja karyawan Telkomsel. Gambaran umum objek penelitian PT Telkomsel. Pertama, profilnya. Telkomsel didirikan pada tanggal 26 Mei 1995 oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom dan PT Indosat Tbk melalui layanan pasca bayar mereka yaitu Kartu Halo. Telkomsel saat ini merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Visi mereka yaitu untuk menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya. Misi: memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham, serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Latar belakang penelitian. Pada zaman sekarang, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Perusahaan harus terus melakukan inovasi dan perkembangan yang pesat agar dapat terus bertahan di industri. Salah satu upaya pengembangan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan pengetahuan tacit. Pengetahuan berperan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Namun masih banyak perusahaan yang melupakan hal itu. Karyawan PT Telkomsel telah menerapkan pengetahuan tacit selama bekerja. Namun bagaimana pengaruh penerapan tacit knowledge terhadap kinerja mereka akan dibahas pada penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat yaitu bagaimana pengaruh penerapan tacit knowledge terhadap kinerja karyawan. Pengertian tacit knowledge. Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang bersifat subjektif, personal, dan eksperiental. Tidak dapat diekspresikan dalam kata-kata, kalimat, atau rumus. Wawasan subjektif, intuisi, firasat masuk dalam kategori ini. Tacit knowledge berakar pada tindakan, pengalaman, ideologi, nilai, dan emosi seseorang, menurut Manaka dan Kano pada tahun 1998. Pengertian kinerja. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kerangka pemikiran. Variabel independennya ada 3, yaitu coaching sebagai X1, pengalaman X2, dan mentoring X3. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Hipotesis. Dari kerangka pemikiran di atas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut. H0, penerapan tacit knowledge tidak berterhadap kinerja karyawan. H1, variabel coaching berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H2, variabel pengalaman berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H3, variabel mentoring berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H4, penerapan tacit knowledge secara keseluruhan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian. Tujuan penelitian berjenis explanatory, pendekatan terhadap pengembangan teori berjenis deduksi, metodologi penelitian berjenis kuantitatif, strategi penelitian berjenis survei, unit analisis berjenis organisasi, keterlibatan peneliti tidak terlibat, latar penelitian non-contrived, waktu pelaksanaan cross-sectional. Operational variable. Dalam penelitian ini, variabel bebas terbagi menjadi 3, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu coaching sebagai X1, pengalaman X2, dan mentoring X3, yang disebut dalam kesatuan sebagai tacit knowledge. Sedangkan variabel dependent dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan. Tahapan penelitian. Yang pertama dilakukan oleh penulis yaitu merumuskan masalah, lalu menuliskan landasan teori, lalu melakukan perumusan hipotesis, lalu melakukan pengumpulan data, termasuk populasi, sampel, pengembangan instrumen, dan pengujian instrumen, lalu menganalisis data, lalu menarik kesimpulan dan saran. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Telkomsel cabang kantor Bekasi yang berjumlah 300 orang. Populasi tersebut diambil karena dinilai sesuai dengan karakteristik penelitian, di mana harus melibatkan penerapan tacit knowledge.
Sampel. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, yaitu menggunakan cara random sampling, sehingga terpilih secara acak. Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang diperoleh yaitu 171 orang. Pengumpulan dan sumber data, data primer. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data primer yang digunakan yaitu dengan metode menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT Telkomsel, yang bisa juga disebut sebagai responden. Data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari jurnal, literatur, artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama dilakukan yaitu uji asumsi. Uji asumsi terdapat 4 tahap. Tahap pertama itu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil data yang didapatkan tentang variabel dari hasil sebaran kuesioner terdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua, uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah kondisi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Lalu yang tahap ketiga itu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Tahap yang keempat yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai hubungan atau korelasi antara anggota observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Lalu teknik analisis data selanjutnya itu menganalisis linear berganda. Pada penelitian ini, variabel independen ada 3, sehingga analisis data dilakukan dengan analisis linear berganda. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu uji hipotesis. Ada 2 tahap. Yang pertama uji F. Uji F digunakan untuk menguji variabel secara bersama-sama, yaitu antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi linear berganda. Lalu selanjutnya uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.